Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya, kalau kita membangun RESTful API dengan menerapkan architectural constraint, ya, ingat PPT saya, di sana saya mengatakan bahwasanya antara kompleksitas logik dan user interface-nya. Ya, di mana kompleksitas logik itu terjadi di backend, ya, yang sekarang teman-teman sudah buat, ya, di server side kita. Dan saat ini sekarang kita akan fokus pada representasi datanya, ya, atau yang akan kita tampilkan atau kita paparkan sebagai user interface dan dilihat atau berinteraksi dengan user nantinya. Berarti di sini kita membutuhkan satu project baru, ya, betul ya teman-teman ya? Kita membutuhkan satu project baru yang namanya client app. Nah, di sini saya akan pakai yang sudah saya buat sebelumnya, ya, di mana nantinya kita kan kemarin sudah membahas tentang server side, di mana server side ini berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan database kita, betul? Betul, Kak. Ya, kemudian kita akan buat client app-nya, ya, di mana client app ini akan berinteraksi dengan user, ya. Tapi client app ini tidak bisa langsung bersentuhan dengan user. Kita membutuhkan orang ketiga, ya, yaitu browser. Ya, seperti yang teman-teman lihat saat ini, kita menggunakan browser untuk mengakses apa? Mengakses Google, mengakses Metadata Academy, ya. Kita membutuhkan browser untuk mengakses aplikasi kita atau client app-nya kita nanti. Di mana nanti kita membutuhkan yang namanya Timelift, ya. Di mana Timelift sendiri ini adalah sebuah, ada yang tahu Timelift itu apa? Ya, ada yang tahu Timelift itu apa? Yang saya minta buat tonton pelajari, Timelift itu adalah hello? Generator template, Kak. Ini siapa tuh? Generated template, ada lagi? Java Library, Kak, yang buat ngerender data dari server. Ini siapa nih? Lydia, Kak. Good banget, ya. Jadi sebuah Java library, ya, untuk digunakan untuk ngerender data. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Radika juga benar, ya. Ini merupakan sebagai generator template. Tapi generator template kayaknya kurang tepat ya kita mengatakan ini sebagai generator template. Mungkin maksud Radika ini adalah sebagai template engine, ya. Timelift ini nanti berperan menjadi template engine yang merender, ya, data-data yang akan kita consume dari database atau server side kita ke dalam file HTML kita. Oke. Jadi template engine ini, Timelift ini, ya, berperan sebagai template engine pada client app kita. Sampai sini bisa dipahami untuk Timelift-nya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa? Kak. Bisa, Kak. Bisa? Bisa? Bisa, Kak. Sangat-sangat datar ya. Bisa? Semangat dong ya. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya. Gitu ya. Dimana nanti client app dan server side kita agar dapat bisa saling berkomunikasi dan bersinergi, ya, itu kita membutuhkan yang namanya REST template, ya. Jadi REST template lah nanti yang menjembatani kita, ya, agar dapat berkomunikasi antara client app-nya kita dan server side kita, ya. Jadi di sini client app sama sekali tidak akan bersentuhan dengan yang namanya database. Client app akan bersentuhan atau berkomunikasi atau meminta datanya melalui server side, oke, melalui endpoint yang teman-teman sudah buat di minggu lalu, ya. Jadi sekarang saatnya kita akan fokus pada user interface-nya, apa yang akan dilihat oleh user, bagaimana user menginputkannya, seperti layaknya kita menginputkan data-data kita pada form register atau seperti yang kalian lihat di sini kalau kita mau masuk nanti seperti ini, ya, ada username dan password-nya, ya, bukan lagi kita lakukan seperti yang sebelumnya, ya. Yang kita lakukan di Postman tidak lagi seperti itu. Sekarang kita sudah memiliki yang namanya
user interface ya. Kalau yang kemarin teman-teman lakukan itu belum ada menggunakan yang namanya user interface. Dan kemarin teman-teman lakukan juga itu adalah basic authentication. Ya. Nanti teman-teman akan tahu basic authentication itu bentuknya seperti apa. Kalau kalian lihat di sini, saya contohkan. Kalian di DTS ya. Kalau teman-teman lakukan di sini ya, kalau kalian ini sih yang ini ya, ini kan plain text ya, betul nggak? Ini adalah plain text. Tapi sebenarnya yang terjadi balik layar ya, ini tidak seperti ini. Ada satu hal yang dilakukan oleh Postman ya, akan melakukan encryption pada username dan password kita. Dan di mana nanti ditaruh di dalam header yang namanya authorization. Nah, itu basic authentication. Jadi sebenarnya tidak seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh Postman menggunakan basic authentication. Tapi sebenarnya tidak seperti ini basic authentication, beda. Ya. Nanti kita akan belajar terkait itu di harusnya di hari Jumat. Kalau waktunya dikejar, oke? Kalau tidak, ya nanti kita lihat ya. Seiring waktu berjalan nanti kita lihat. Seperti itu. Oke? Next. Sekarang artinya kita akan buat tampilannya dulu. Ya. Kita akan buat client app-nya dulu. Client app-nya dulu. Kita buat project-nya dulu. Lalu kemudian nantinya kita akan bagaimana caranya bisa mengkonsum API yang sudah kita buat dari backend ya, dengan menggunakan REST template dan merepresentasikan datanya menggunakan template. Dan user dapat mengaksesnya melalui browser ya. Teman-teman cukup melihat seperti ini, diagram seperti ini ya. Teman-teman pastinya sudah ada bayang-bayang ya, sudah paham juga ya bagaimana nantinya client app ini berjalan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa, Kak. Oke, sip. Kalau bisa dipahami berarti sekarang kita akan buat Spring Initializer. Karena kenapa? Karena kita akan buat project client app kita. Oke. Di sini ya, project-nya sama. Kita pakai Maven Project sebagai build manager, language-nya Java 274. Di sini saya akan pakai MII. Ini aja ya, tidak usah panjang-panjang. Di sini namanya ada client app. Oke. Kemudian udah cukup saja. Kemudian description-nya ya udahlah ya kayak gini aja. Apa gimana ya? Gimana? Ada yang punya description? Nggak usah ya. Kemudian packaging-nya jar, kemudian Java yang versi ke-8, kemudian ingat teman di sini kita pakai Spring Web kembali ya. Kita akan membuat Spring Web kembali. Sabar. Saya terima telepon dulu ya teman. Sabar. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mana? Ya sampai kita pakai Apache Tomcat ya. Kita pakai Spring Web karena kita mau pakai Apache Tomcat kembali. Aduh, kemana? Ini bukan bukan pacar saya yang nelpon, bukan teman, tapi manajer nih. Sabar.
Oke, sip. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, berarti sekarang saya tambahkan apa lagi? Saya tambahkan time ya, sebagai template engine-nya kita nanti. Kita pakai time. Oke. Kemudian kita tambahkan apa lagi? Kita tambahkan lombok. Oke. Karena kemarin saya udah jelaskan tentang lombok ya. Kita pakai lombok juga nantinya. DevTools mana tuh? Spring DevTools. Nah, oke. Cukup ya teman-teman ya. Cukup mungkin seperti ini, nanti teman-teman tinggal generate seperti biasa ya, client app di dalam DTS ya, seperti ini. Saya akan simpan, kemudian saya buka. Oke, dalam sini nanti saya ekstrak di sini seperti biasa. Nantinya teman-teman tinggal buka di sini. Gimana tuh? Di NetBeans saya ya, tinggal kita buka seperti ini. Kita buka slide, kita open. Oke. Nah, sesuai dengan pertama ya. Ingat, server side kalian ini tetap running ya teman-teman ya. Karena nanti kita consume API-nya dari server side ya. Jadi biarkan running seperti ini. Kita tetap jalankan. Nantinya kita akan berkomunikasi ya nantinya. Berarti ini tetap harus hidup ya. Berarti di sini ketika kita pertama kali menginisialisasi proyeknya sama seperti biasa teman-teman. Kita perlu melakukan clean and build terlebih dahulu ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mendownload dulu teman-teman yang dependensi-dependensi yang sudah kita inisialisasi pada saat pembuatan proyeknya. Nah di sini sebenarnya tidak ada yang saya download ya. Kenapa? Karena di semua proyek saya sebenarnya menggunakan dependensi yang tadi kita install. Jadi dia tinggal pakai aja dependensi, dia cuma ambil aja di lokal saya ya, dependensi-dependensi yang sudah terinstall atau sudah terdownload. Nah sekarang setelah sudah terdownload seperti ini, seperti biasa kita akan coba menjalankan aplikasinya. Apakah berhasil? Pastinya tidak bisa. Ya, kenapa? Karena secara default server port kita akan mengacu pada 8080. Ya, untuk port ini sekarang saya sudah pakai teman-teman. Ya, saya sudah pakai di aplikasi lain. Jadinya saya harus mengganti portnya. Ada yang tahu gimana caranya mengganti port? Di application properties. Di dalam application properties. Good. Jadi, nantinya kita ganti jadi apa, Sabrina? Server port. Oke, good. Server.port. Di sini kalian portnya tidak boleh sama dengan backend ya. Kalau backend itu menggunakan 8088, ya teman-teman di sini harus menggunakan yang lain selain 8088. Kenapa? Karena di sini udah dipakai teman-teman 8088 ya. Kalau kita 88 juga di sini ya tabrak gitu ya. Berarti sekarang kita harus ganti jadi 8000 yang lain, berarti 8089. Mungkin saya bedakan satu angkanya ya. Nah, jadi untuk backend saya 8088, tapi untuk front end saya atau client app saya ini 8089. Oke. Nantinya saya running lagi ya, kalau saya jalankan kembali secara otomatis sama ya, pasti. Oh, sorry. Saya harus clear and build ya, teman-teman ya, seperti biasa. Karena kita ada mengganti environment variable-nya ya. Di sini mungkin saya ganti dulu. Oke, saya tambahkan slot ya. Dimana slotnya itu saya kasih client app is running. Oke, seperti ini di aplikasi ya, supaya nanti ketanda ya kalau server client app kita ini lagi running gitu ya. Oke, sip. Udah ya.
server side is running, dan client app-nya kita juga sudah berhasil dieksekusi teman-teman. Oke. Nah, sekarang artinya ya kita akan membangun project kita di dalam client app ini. Ya, kita akan membangun project front end kita di dalam client app, di dalam client app kita ya, project client app. Nah, di sini seperti biasa, sebelum kita membuat projectnya, kita harus buat desain pattern-nya dulu, ya, supaya kita menerapkan konsep clean code, ya. Artinya di sini kita menggunakan pattern yang sama, MPC, cuman di sini ada perbedaan antara struktur project yang ada di backend kita dan struktur project yang ada di frontend kita. Kalau kita lihat lagi di server side kita, ya, seperti apa? Ini ya, ada controller, ada model, repo, dan service. Ya, sekarang kalau kita di frontend itu cukup berbeda, ada yang berbeda. Ya, untuk kontrolnya sendiri tetap sama gunanya. Ya, kontrol sendiri sama gunanya. Dia akan di sana kita akan membuat atau menginisialisasi endpoint kita. Ya. Kemudian untuk modelnya di sini itu cukup agak sedikit berbeda. Cuman sebenarnya sama. Jadi model di sini tetap sama. Ya, ini akan merepresentasikan skema pengembalian datanya atau skema database-nya, ya. Itu semua di model, tapi yang berbeda di sini. Berbeda adalah di sini kita tidak lagi menggunakan JPA. Ya, kita tidak lagi berkomunikasi dengan database. Artinya repository di sini itu sudah tidak kita buat lagi di front end, tapi service ini masih tetap kita buat di dalam front end kita. Jadi untuk struktur project-nya, model tetap ada, controller ada, service ada, tapi repository itu tidak lagi kita gunakan. Ya, oke. Lalu kemudian untuk view-nya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, view-nya ada di dalam resource seperti ini, dan nantinya mengacu pada folder yang namanya templates. Oke. Static apa? Static ini adalah semua data-data yang bersifat statik, yang tidak akan berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti JavaScript, ya, foto, image, ya, kemudian ada CSS, kemudian ada mungkin apa gitu ya, package yang lain, ya, data yang lain yang bersifat statis, ya, misalnya audio, video, image, ya itu semua merupakan data-data yang bersifat statis, ya. Maka dari itu nanti semua data tersebut paling seringnya antara CSS atau JavaScript-nya itu akan semuanya disimpan di dalam file static. Oke. Kemudian untuk template-nya ini berhubungan langsung dengan view-nya. Artinya semua data yang tersimpan di sini itu mengacu pada extension HTML. Ya. Templates ini adalah rendering view-nya. Artinya templates di sini, folder templates ini berperan atau gunanya di sana kita akan membuat project-project dengan extension HTML. File-file dengan extension HTML. Ya. Sampai sini bisa dipahami untuk struktur project-nya, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, silakan. Oke. Ya. Berarti sekarang kita akan mulai dulu ya. Di sini karena kita udah instalasi template timelift-nya ya. Berarti di sini sebelum saya melangkah berkomunikasi dengan backend-nya, di sini saya akan praktis sedikit ya. Saya akan sedikit praktis, saya akan review sedikit bagaimana timelift ini bekerja. Oke. Di sini saya akan langsung buat controller ya, karena kita tidak ada berkomunikasi dengan backend dan belum mengkonsum API dan belum harus menyimpan modelnya ini di dalam sebuah package model ya, menyimpan objek ini di dalam package model, kita perlu saya akan buat dulu controllernya ya. Saya akan buat controller. Saya akan buat yang namanya home controller. Ya, di sini kita akan bikin home-nya ya. Di mana nantinya di sini saya akan buat new file HTML. HTML. New HTML file dengan nama index. Oke. HTML udah kebentuk ya. Sekarang di sini ya, di sini kita tidak lagi menggunakan anotasi REST controller. Tapi kita menggunakan anotasi apa, teman-teman?
REST template kan? No, kita menggunakan notasi controller. Tahu apa perbedaannya? Ada yang masih ingat perbedaannya apa? Ada yang masih ingat? Controller menerima data form Kak, form. Sorry, ini boleh gus-gusan nggak suaranya? Kecil banget. Gimana? Kalau REST controller kan dia hanya menerima dan mengirim data JSON, tapi untuk controller dia dapat menerima data dalam bentuk form gitu Kak. Dan JSON. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini saya suka nih. Ada lagi? Ada yang masih ingat penjelasan saya terkait perbedaan antara anotasi REST controller dan controller? Ada yang masih ingat? Nggak ada yang catat nih berarti. Ayo. Artinya kalau REST control kan mengembalikan JSON ya. Kalau controller itu bisa mengembalikan form HTML kayak. Selain itu ya. Oke, itu jawabannya Kurniawan ya? Iya Kak. Oke, terus ada lagi? Lupa? Saya tanya salah satu nih, saya todong nih. Ini Alfian mau ngomong nih. Kalau saya REST controller dia tuh cuma ngebalin file JSON doang Kak. Terus kalau si controller itu kayak fleksibel gitu loh. Oh, fleksibel. Berarti bisa HTML dan JSON. Oh gitu? Seingat saya gitu sih Kak. Oke, good. Good. Siapa lagi? Ada lagi? Andi, silakan. Ya Kak. Kalau REST controller kemarin tuh digunakan semua kelas. Kemarin ya. Yang ada di region mengembalikan semua di respon body, mengembalikan semuanya dalam bentuk JSON Kak. Oke. Kalau controllernya mengembalikan semua datanya dalam bentuk HTML atau JSON. Oke, last ya, terakhir ya. Oke, sip. Thank you. Nah, gini ya, ini bagus ya. Betul ya, teman-teman yang teman-teman sampaikan, Andika, Kurniawan, Alfian, Andi, good ya. Jadi REST controller itu kenapa di backend kemarin kita menggunakan anotasi REST controller? Kenapa? Karena semua pengembalian datanya itu berbentuk JSON. Oke. Semua pengembalian datanya itu berbentuk JSON. Oke. Untuk anotasi controller itu semua pengembaliannya akan berbentuk HTML. Ya. Itu akan berbentuk HTML dan JSON apabila diperlukan. Saya ulangi lagi, anotasi add controller ya, ini menandakan bahwa semua metode di dalam kelas nantinya itu pengembaliannya dalam bentuk HTML atau direct path-nya. Oke, atau kalau dibutuhkan itu dapat mengembalikan dalam bentuk JSON. Oke. Tapi kalau REST controller semuanya JSON. Nah, di sini karena kita bekerja dengan front-end, ya, kita mau mengembalikan datanya dalam bentuk HTML. Betul, teman-teman? Betul Kak. Betul Kak. Oke, berarti sekarang kita menggunakan controller, ya. Kita menggunakan controller. Ya. Gimana ya kemarin? Aduh, lupa. Oke. Sekarang kita akan membuat
control. Di sini kita belum panggil siapa-siapa, kita belum memanggil siapa-siapa di sini karena di sini saya cuma mau contohkan ya teman-teman, ya. Di sini saya akan buat sebuah public string, ya. Kenapa string nanti ada alasannya, ya, nanti saya kasih tahu. Kemudian di sini saya akan buat dengan nama index, di mana dia akan return index. Oke. Jadi nanti untuk localhost, kalau saya akses localhost 8089 kembali, ya, atau saya mengakses localhost tersebut, itu akan mengacu pada tampilan indeks. Jadi indeks di sini mengacu pada tampilannya. Nanti ketika teman-teman memberikan anotasi add controller, secara otomatis semua pengembaliannya dalam bentuk string atau direct path-nya. Path, ya, directory path-nya. Nah, directory path-nya itu akan selalu mengacu pada folder templates, teman-teman. Ya, di sini kalau dilihat, di dalam folder templates ada apa? Ada index. Makanya kita nggak perlu lagi masuk ke halaman templates, nggak perlu. Karena kontrol ini akan selalu mengacu pada folder templates. Tinggal kita mendefinisikan yang ada di dalam templates. Ya, HTML mana yang kamu mau kasih lihat? Oh, HTML index. Di sini kita akan coba. Nah, tapi di sini teman-teman, karena kita akan bekerja di dalam HTML, saya sangat-sangat tidak suka menggunakan NetBeans ketika saya bekerja HTML. Kenapa? Pertama ini. Pertama, kalau teman perhatikan, saya sangat susah membuat tag. Lihat nih, saya harus manual gitu. Saya nggak bisa autocomplete yang satu seperti ini. Nggak bisa. Saya harus buat gini, buka lagi, tutup P-nya. Nggak bisa langsung enter. Saya P lagi, tutup, baru ada tutupnya seperti ini. Ini lama banget ya, effort banget. Saya nggak suka. Biasanya kalau saya bekerja front end, saya akan untuk terminalnya saya akan tetap menggunakan ini tuh. Ya, terminalnya akan saya tetap menggunakan NetBeans, tapi untuk front end-nya atau saya mendevelop HTML-nya itu saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan membuka client app saya di dalam Visual Studio Code. Nah, oke. Nanti tinggal saya buka src, main, resource, templates, dan index. Ya, di sini sebenarnya bersinergi aja karena satu file yang sama. Jadi saya enak banget nih, H1 ya. Welcome to GDS. Oke, udah seperti ini, dan saya lihatnya juga lebih berwarna ya. Sebenarnya kalau saya bekerja front end, saya jarang sekali menggunakan NetBeans, tapi saya lebih sering menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya. Kemudian di sini indeksnya sudah saya ganti welcome to DTS. Tinggal nantinya saya akan running di sini ya. Regia localhost 8089 saya enter. Ya, sih. Sekarang homepage kita welcome to DTS. Jadi yang tadi kita contohkan ini bagaimana kita membuat tampilannya, routing tampilannya. Ya. Jangan lupa teman-teman, sorry banget, kita harus ngerti get mapping. Ya, ini nggak error karena emang cuma satu ya. Coba pada udah banyak, nanti teman-teman harus tetap mendefinisikan HTTP method di atas metodenya. Oke. Get mapping, oke, udah seperti ini. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan teman-teman? Itu di return indexnya itu mengacu pada name file yang ada di template ya, Kak? Betul sekali. Mengacu pada nama file yang ada di template. Oke, baik. Makasih, Kak. Sip, sama-sama. Next. Kita akan coba, ya, gimana? Kayak saya Kak mau nanya, kan yang kita bikin email template itu tuh. Kan stylingnya kan saya pengennya di eksternal kayak eksternal. Nah itu kok kagak bisa connect ya kayak CSS-nya ke HTML ya kalau di NetBeans gitu. Harus internal Kak stylingnya.
Maksudnya gimana tuh? Yang kata bikin email template itu loh. Kan saya kan mau styling gitu kan ya Kak. Mhm. Dalam file yang berbeda, jadi pakai CSS eksternal gitu. Oke. Nah terus saya tuh bingung ke cara nyambunginnya gimana, kayak cara koneksinya. Jadi ceritanya emailmu ini kan kamu buat di 2 file yang berbeda untuk CSS-nya, betul ya? Heeh. Kamu nge-link kan? Di sini Heeh. kamu nge-link untuk CSS-nya, betul? Iya, harusnya kan begitu Kak. Tapi pas saya nyoba begitu kagak bisa Kak di NetBeans. Ya, pada saat kamu di Gmail. Kenapa Kak? Pas kamu buat emailnya di Gmail. Heeh. Di Gmail itu nggak kelihatan kan, betul? Heeh. Iya pasti. Kenapa? Karena ini di localhost teman-teman. Gmail-nya kan udah ada di cloud, ya betul nggak? Betul kan? Jadi yang kamu bawa filenya itu, makanya kenapa di sana kalau kita membuat templating email, itu jangan dipisah CSS-nya, harus include, harus embedded, jangan kamu link seperti ini. Makanya kenapa di sana teman-teman kalau melihat di sana, kalau teman-teman belum mengupload server kalian, belum mengupload project kalian ke dalam server, otomatis tidak akan bisa kebaca CSS-nya. Dia cari CSS-nya di mana, localhost. Nggak ada. Iya kan, betul nggak? Betul, Kak. Iya kan? Makanya CSS-nya kita embed biasa kalau HTML. Dan kalau kalian perhatikan juga, itu kan punya Gmail. Ya, harusnya dong kalau misalnya CSS kalian mau lokal, mau ditaruh di Gmail, dan kamu mau pisah filenya, itu kamu perlu taruh filemu dulu di Gmail-nya, server Gmail. Nah, itu gimana tuh? Kita nggak bisa kan? Ya kan? Akhirnya, tidak jarang kalau email itu kita biasa seperti ini. Tidak jarang kalian melihat email itu H1-nya langsung ada stylenya, apa misalnya bold ya, atau apa teks Algin center seperti ini. Tidak jarang teman-teman melihat seperti ini, CSS-nya di dalam tag-nya bahkan. Ya tidak jarang karena ya emang kita tidak bisa mengupload CSS kita di Gmail ya. Jadi CSS-nya sudah harus include di dalam sini. Tidak jarang juga teman-teman bakal melihat seperti ini. Style. Tidak jarang seperti ini juga. Nanti kelasnya apa misalnya oke, sudah ada namanya. Bold seperti ini ya. Tidak jarang juga seperti ini. Bold text origin center. Nantinya di sini kita kasih kelas bold. Ya tidak jarang seperti ini. Tidak jarang ya. Jadi embedded dalam satu file index HTML. Ya. Kenapa? Karena balik lagi tadi ya, ini kita kirimkan ke Gmail dan Gmail itu tidak tahu CSS kita di mana. Alhasil kalau ketika kita kirimkan tidak ada CSS-nya. Ya, tidak berguna. Sama dengan gambar, teman-teman. Sama dengan gambar. Kalau teman-teman gambarnya di lokal ya nggak bisa. Gambarnya harus di-embed juga di dalam sini, berbentuk link. Ya, image-nya itu harus berbentuk link. SRC-nya ya link seperti ini, teman-teman. Kayak gini nih. Misalnya Mobile Legends misalnya kayak gitu ya. Image. Nah, ini gambarnya. Ya, karena ini udah di-upload, nanti teman-teman tinggal klik kanan, copy image. Image address. Nanti image address-nya ini karena udah di cloud, udah ada di internet, nanti baru bisa diakses dan ini bisa dibuka di Gmail. Oke. Ini bisa dibuka di Gmail. Nah, jadi teman-teman kalau pakai Gmail ya semuanya CSS dan image-nya harus paling tidak CSS-nya embed dan image-nya tuh sudah ada di cloud. Sampai sini terjawab ya, Alfian? Oke Kak, terjawab Kak. Oke, sip. Ada lagi? Teman-teman, belum ada? Kalau masih ada silahkan di-keep dulu pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau beribadah silakan, saya persilakan untuk beribadah. Nanti kita akan kembali lagi jam 15:20. Oke, seperti biasa ya. 15:20 saya harapkan teman-teman sudah bisa kembali dan sudah standby di Johannesburg. Oke? Oke, Kak. Oke Kak. Baik, Kak.